Mimpi yang kedua Raja Nebukadnezar. Bertobat dari kesombongannya dan menerima Allah yang benar, yaitu sekitar 30 tahun setelah peristiwa yang dicatat dalam kitab Daniel pasal 3 yang menceritakan tentang pembuatan patung emas yang dibuat sebagai respon dari mimpi pertama yang maknanya telah diungkapkan oleh Nabi Daniel dan tertulis dalam kitab Daniel pasal 2, bahwa suatu hari nanti kerajaan Babilonia yang digadidaya itu akan tumbang, dan kemudian akan muncul beberapa kerajaan adidaya di dunia hingga kepada negara-negara Eropa modern. Lalu Allah juga memberikan mimpi yang kedua kepada Raja Nebukadnezar. Dan mimpi itu adalah tentang sebuah pohon raksasa yang memberikan tempat berlindung dan kekuatan bagi semua makhluk di bumi. Dalam mimpi itu, Raja melihat sebuah pohon besar mencapai ke langit dan seorang makhluk surgawi memerintahkan agar pohon itu ditebang. Hanya disisakan tunggul dan akarnya saja di bumi yang nantinya akan basah dengan embun surga. Bagian dari mimpi yang membuat Raja Nebukadnezar menjadi cemas adalah di mana ketika makhluk surgawi itu berkata dalam Daniel 4 ayat 16, biarlah hati manusia berubah dan diberikan kepadanya hati binatang, demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Kemudian untuk yang kedua kalinya Nabi Daniel diminta untuk mengungkapkan arti dari mimpi sang raja. Dengan jujur, Nabi Daniel mengatakan bahwa sebenarnya mimpi itu merujuk kepada sang raja sendiri. Di Alkitab, pohon umumnya dapat digunakan untuk melambangkan raja, bangsa, dan kerajaan. Namun, jadi pohon besar itu adalah merupakan gambaran yang tepat dari seorang raja yang sombong. Allah telah memberikan kekuasaan kepada Nebukadnezar, tetapi sang raja terus-menerus gagal menyadari bahwa segala yang dia miliki itu adalah berasal dari Allah. Bahkan ketika Nabi Daniel sudah selesai mengungkapkan arti mimpi sang raja yang telah diamarkan oleh Allah tersebut, namun Raja Nebukadnezar belum juga dapat menyadari pada sikap kesombongannya.
yaitu dengan berkata, dalam Daniel 4 ayat 30, "Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan." Kesombongan membuat manusia lupa bergantung pada Allah untuk segalanya. Maka akibatnya akan membawa manusia berada di daerah rohani yang sangat berbahaya. Kesombongan disebut sebagai asal mula dosa yang sejati. Dan hal itu pertama kali dibuat nyata di dalam diri Lucifer, makhluk yang dulu sebelum dia memberontak melawan Allah, ia adalah seorang malaikat di istana surga. Raja Nebukadnezar sebenarnya telah menemukan setidaknya 3 kesempatan, yaitu untuk memahami bahwa dalam semua pencapaian yang telah dia kerjakan tersebut, maka dia juga harus mengakui Allah yang benar yang telah memberkatinya. Ketiga kesempatan yang ditunjukkan oleh Allah kepada tersebut adalah Raja Nebukadnezar mengakui pada kebijaksanaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Daniel dan ketiga sahabatnya. Hanya melalui Nabi Daniel, orang Yahudi sajalah yang dapat mengungkapkan mimpinya tentang patung kala itu. Telah ditunjukkan kepadanya bahwa 3 sahabat Nabi Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, dapat selamat dari tungku kobaran api yang panas membara ketika sang raja memerintahkan untuk menjebloskan mereka ke sana. Tertulis di Daniel pasal 3. Dan raja juga telah ditunjukkan serta melihat bahwa terdapat sosok penyelamat bersama dengan mereka dalam ruang yang penuh dengan kobaran api, dan telah menyelamatkan ketiga pemuda Ibrani itu. Tetapi ternyata Raja Nebukadnezar membutuhkan waktu lama untuk memahami betapa pentingnya sebuah sikap kerendahan hati itu. Kesombongan Raja Nebukadnezar yang membuat dia lupa bergantung kepada Tuhan adalah karena sang raja melakukan pekerjaan pembangunan besar-besaran di Babel. Pembangunan taman-taman, sistem kanal, dan ratusan kuil, serta proyek bangunan lainnya. Hasilnya adalah dapat mengubah kota Babel menjadi salah satu keajaiban dunia kuno. Tetapi kemegahan dan keindahan seperti itu ternyata sebagian dicapai melalui eksploitasi, keringat, ribuan tenaga budak yang tidak dikenal, imigran-imigran, dan pengabaian terhadap jerih payah rakyat miskin dari bangsanya sendiri. Kekayaan kerajaan digunakan untuk memuaskan kesenangan raja dan kroni-kroninya. Dengan demikian, maka kesombongan raja tidak hanya mencegahnya untuk mengakui Allah yang benar, tetapi sebagai akibatnya juga akhirnya membuat raja tidak menyadari dan peduli kepada kesulitan orang-orang yang membutuhkan. Allah melalui pengungkapan mimpi yang disampaikan oleh Nabi Daniel sebenarnya adalah memerintahkan sang raja supaya bertobat
dan mencari pengampunan Allah. Namun, karena kesombongan Raja Nebukadnezar yang tanpa henti, akhirnya Allah menggenapi atau mengeksekusi dari ketetapan sorgawi yang telah ditunjukkan kepada sang raja melalui mimpi yang kedua kali tersebut. Sementara sang raja sedang berjalan di istananya dan memuji dirinya sendiri atas apa yang telah dia capai selama berkuasa. Tiba-tiba saja sang raja menderita kondisi mental. Hal itu disebabkan mungkin saja sang raja pernah mengalami kondisi mental patologis yang disebutkan dengan likentropi klinis atau siontropi. Kondisi seperti itu membuat pasien bertindak seperti binatang, tepat seperti yang ditunjukkan oleh Allah dalam mimpi sang raja. Di zaman modern, penyakit ini telah disebut sebagai spesies dysphoria, yaitu memiliki perasaan bahwa tubuh seseorang adalah spesies yang salah. Dan karenanya, maka orang itu berkeinginan untuk berubah menjadi binatang. Atas penyakitnya, mentalnya tersebut, lalu Raja Nebukadnezar terusir dari istana megahnya. Dan selama 7 tahun, Raja Nebukadnezar harus hidup di antara binatang-binatang di padang belantara. Orang yang tadinya menganggap dirinya adalah sebagai dewa, namun sekarang dirinya menjadi lebih rendah dari manusia. Dan selama 7 tahun lamanya pula, Raja Nebukadnezar yang terhormat itu direndahkan di hadapan seluruh dunia. Sebenarnya pelajaran utama yang Allah ingin ajarkan kepada raja yang sombong itu adalah bahwa surga berkuasa, juga tentang belas kasihan Allah. Dalam kesengsaraannya tersebut, Raja Nebukadnezar dapat belajar pengajaran yang dirancang Tuhan untuknya. Setelah selama 7 tahun hidup di antara binatang-binatang, akhirnya sang raja memiliki perubahan sikap yang radikal dengan berkata, "Aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga yang Maha Tinggi." Tertulis di Daniel 4 ayat 34-37. Atas kuasa sorga. Lalu sang raja pun disembuhkan dari penyakit mentalnya dengan berkata, "Akal budiku kembali lagi kepadaku." Atas kuasa sorga, sang raja juga mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Daniel, orang Yahudi, adalah sebagai penguasa dunia. Dan Allah mengembalikan Raja Nebukadnezar ke tahtanya. Dengan pertobatannya dan kemudian memuji Allah yang benar, kita dapat menemukan bukti besar dalam fakta bahwa Raja Nebukadnezar melalui tuntunan ilham dari Allah adalah sebagai penulis kitab Daniel pasal 4. Memang sebagian besar pasal ini tampaknya merupakan transkripsi surat yang didistribusikan raja ke kerajaan yang luas. Dalam surat ini, raja menceritakan tentang kesombongan dan kegilaannya, dan dengan rendah hati mengakui campur tangan Tuhan dalam hidupnya.
Dan perlu juga diketahui bahwa raja-raja kuno jarang menulis sesuatu yang merendahkan diri mereka sendiri. Hampir semua dokumen di kerajaan kuno yang kita tahu isinya adalah tentang memuliakan raja. Oleh karena itu, dokumen seperti ini di mana raja mengakui bahwa harga diri dan perilakunya yang keji adalah menunjukkan pertobatan yang sejati dari dosa-dosa kesombongannya. Terima kasih sudah menyimak video ini, kiranya memberkati kita semua. Shalom.